wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil spesimen yang telah kami temukan dalam mata kuliah Sistematika Kriptogammae yang diampu oleh Ibu Herdiana Fitriani, SPD, MPD. Kelompok ini terdiri dari 3 anggota. Saya atas nama Siti Mariam, NIM 19051004. Saya Dian Islami, NIM 19051019. Saya Windiana Daherdian, NIM 19051014. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Siti Mariam, NIM 19051004, ingin menjelaskan tentang Psalophyta dan Lichenes. Yang pertama itu Psalophyta. Psalophyta adalah tumbuhan talus, tumbuhan yang belum dapat dibedakan akar, batang, dan daun, sehingga dikatakan dengan tumbuhan talus. Tubuh yang berupa talus ini mempunyai struktur dan bentuk dengan variasi yang sangat besar, dari yang terdiri atas satu sel berbentuk bulat sampai yang terdiri atas banyak sel. Dengan bentuk yang kadang-kadang telah mirip dengan kormusnya tumbuhan tingkat tinggi, yaitu terdiri dari Ulva lactuca dan Turbinaria sp. Yang pertama itu Ulva lactuca. Ulva lactuca adalah ganggang hijau, spesies dari genus Ulva. Ia menempel di batu, ia berwarna hijau ke hijau gelap. Chlorophyta ini adalah alga berbentuk lembaran yang terdiri atas dua sel. Ulva di antara ganggang hijau lainnya sangat subur di area di mana ada banyak nutrisi tersedia. Ulva lactuca atau selada laut bentuknya lembaran seperti daun dan hidup di laut, menempel pada batu, dapat dimakan. Reproduksinya yaitu secara vegetatif dengan membentuk zoospora dan secara generatif dengan isogami. Ulva berproduksi secara aseksual dengan zoospora berflagela dan akan membentuk ulva yang haploid. Reproduksi secara seksual ditandai dengan bersatunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, membentuk zigot. Zigot akan berkembang menjadi ulva yang diploid. Ulva memiliki talus berupa lembaran yang terdiri dari 2 lapis sel. Bentuk talus seperti daun selada, kloroplasnya berbentuk mangkok. Manfaatnya, selain itu Ulva lactuca juga bermanfaat bagi manusia. Salah satunya sebagai sumber makanan dan serat yang terkandung pada rumput laut ini dapat membantu proses pencernaan dalam tubuh, sehingga memakan ulva dalam jumlah tertentu dapat membantu memperlancar pencernaan organ yang memakannya. Ulva juga memiliki kandungan protein yang cukup tinggi. Habitatnya dapat hidup di air payau, air asin, atau menempel pada kayu-kayu dan batu-batu sepanjang pantai. Selanjutnya yaitu Turbinaria sp. Adalah tumbuhan Kriptogammae karena belum jelas alat reproduksinya. Turbinaria sp memiliki konsep takel yang ujung-ujungnya cabang talus agak membesar dan terdapat lekukan. Sel gamet dihasilkan oleh alat pembiak yang disebut konsep takel. Konsep takel ini berkumpul dalam badan penghasil alat pembiak yang disebut reseptakel. Reseptakel dibentuk di ujung lembaran atau talus fertil. Manfaatnya itu berperan dalam pembentukan ekosistem terumbu karang. Yang kedua itu tempat perlindungan benih ikan dan udang. Habitatnya, Turbinaria hidup di pantai atau laut di daerah laut tropis dan subtropis. Melekat pada batu-batuan berwarna coklat, tubuh berbentuk seperti lembaran, batang berbentuk silinder, tegak, kasar, dan terdapat bekas percabangan. Tidak dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun. Selanjutnya yang kedua itu Lichenes. Lichenes adalah lumut kerak. Adalah suatu organisme majemuk yang merupakan suatu bentuk simbiosis mutualisme erat dan fungus sebagai nikibot dengan mitra fotosintetik bihobiot yang dapat berupa alga hijau terdiri dari Usmia dasyphoga atau kayu anggina. Merupakan kelompok lumut kerak di mana lichen ini tumbuhnya berupa talus yang terdiri dari benang-benang hifa. Reproduksinya itu berkembang biak secara aksesual dilakukan dengan cara fragmentasi yaitu dengan membentuk potongan lumut kerak soredium, yang soredium itu akan terlepas dari induknya untuk segera mandiri hidup. Manfaatnya
Manfaatnya itu kayak angin juga digunakan sebagai ramuan, obat disentri, sakit perut, dan mengatasi gangguan pencernaan. Habitatnya dapat ditemukan di bergelantung di udara, menempel pada pohon-pohon di pegunungan, tidak bergantung pada daratan tinggi. Tempat hidupnya mulai dari permukaan laut, oleh karena itu lichen dapat ditemukan mulai dari daratan rendah sampai pada daratan tinggi. Dan selanjutnya yaitu licenah terdiri dari Parmelia. Parmelia merupakan genus lumut foliosa yang sedang hingga besar. Ujungnya lobus mirip daun, sering berbentuk persegi, permukaan atas berwarna abu-abu, kebiruan pucat sampai coklat terang di bawah sinar matahari langsung. Reproduksinya yaitu reproduksi asexual. Lumut kera dilakukan dengan cara fragmen atau potongan lumut kera induk terlepas. Jika jatuh di tempat yang cocok, maka akan tumbuh menjadi individu baru. Reproduksi aseksual juga dilakukan dengan membentuk struktur khusus yang disebut soredia yang beberapa sel ganggang yang terbungkus oleh hida yang terdapat pada permukaan halus lumut kera. Itulah sebabnya mengapa di permukaan talus lumut kera terdapat bentukan seperti serbuk memutih kayu tepung. Itulah soredia. Sel-sel ganggang ini dapat terlepas dan jika jatuh di tempat yang cocok akan tumbuh menjadi lumut kera batu. Manfaatnya itu dapat dibuat bahan dasar obat. Yang kedua, dapat digunakan sebagai penambah rasa dan aroma makanan. Yang ketiga, dapat digunakan sebagai indikator pencemaran udara. Habitatnya dapat ditemukan hidup pada kulit kayu, tanah, tembok, dan batu. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Nanda Herdian, NIM 19051014. Di sini saya akan menjelaskan tumbuhan lumut atau Bryophyta. Adalah sekelompok tumbuhan yang sederhana yang hidup di tempat-tempat basah atau lembab di darat, terdiri dari Amarchantia polymorpha adalah liverwort besar dengan distribusi yang luas di seluruh dunia. Lumut ini adalah variabel dalam penampilan dan memiliki beberapa subspesies. Reproduksi tanaman ini menghasilkan payung seperti struktur reproduksi yang dikenal sebagai gametopores. Gametopores tanaman betina terdiri dari tangkai dengan sinar bintang yang mengandung archegonia, organ yang menghasilkan ovum. Gametopores jantan, di atasnya pipi yang berisi anteridia yang memproduksi sperma. Lumut hati ini banyak manfaatnya. 1. Membantu tumbuhan tanaman di sekitarnya. 2. Menunjang proses fotosintesis. Habitatnya ditemukan menempel di bebatuan, tanah, atau dinding tua yang lembab dan ditemukan di seluruh dunia. Yang B. Sphagnum sp. Morfologi. Secara morfologi, lumut ini juga memiliki daun yang lebar berwarna hijau. Pada bagian atas terdapat kalitra dan di bawahnya terdapat kapsul sebagai tempat penyimpanan spora, serta pada bagian ini paling bawahnya terdapat rhizoid. Secara anatomi, Sphagnum sp memiliki beberapa sel yang terdapat pada daun dan memiliki warna hijau karena mengandung klorofil. Memiliki kapsul yang tegak dan epidermisnya tersusun atau selapis. Memiliki kulit batang atau epidermis yang terdiri atas lapis sel yang telah mati. Jaringan sel kulitnya bersifat seperti spons. Dinding yang membujur dan melintang memiliki liang yang bulat. Memiliki spora sebagai alat perkembangbiakan. Sistem reproduksi dari lumut ini secara aseksual dan seksual, di mana fase seksual lebih lama dari fase aseksual. Fase pertama yaitu gametofit, di mana gamet muda menghasilkan anteridium dan archegonium, kemudian terjadi virilisasi, kemudian menghasilkan zigot, kemudian tumbuhan muda. Dari sini dihasilkan spora dari kalitra. Manfaatnya sebagai komponen pembentuk tanah gambut, lumut sebagai bahan baku dalam pembuatan pembalut, kapas, dan sumber bahan bakar sphagnum. Habitat. Lumut ini dapat ditemukan pada melekat pada cadas dan ada melekat pada pepohonan. Selanjutnya yang C, Funaria hygrometrica. Spora berkecambah menjadi protonema yang berbentuk filamen
bercabang bebas dan berwarna merah. Cabang di atas tanah disebut cabang kolumella. Mengandung kloroplast berbentuk cakram, sekat pemisah berbentuk lurus. Cabang protonema yang tumbuh masuk tanah dinamakan cabang rhizoid. Reproduksi. Tumbuhan ini memiliki alat kelamin berupa antheridium dan archegonium. Pada muski, alat-alat kelamin terkumpul pada ujung batang atau pada ujung-ujung cabangnya. Perkembangan lumut ini berlangsung sebagai berikut. Spora yang kecil dan haploid berkecambah menjadi suatu protalium yang pada lumut dinamakan protonema. Protonema pada lumut ada yang menjadi besar, ada pula yang tetap kecil. Pada protonema ini terdapat kuncup yang tumbuh dan berkembang menjadi lumut. Manfaat Funaria hygrometica memiliki aktivitas antipiretik, antidot, dan digunakan untuk homeostasis, luka sayatan, pendarahan, obat TBC, serta dapat menjadi bahan dalam pembentukan kasur dan sebagai alat dekorasi atau perhiasan tanaman hias. Habitatnya hidup berada di tempat yang lembab dan kurang terkena cahaya langsung. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Islami, NIM 19051019. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Pteridophyta. Pteridophyta atau yang lebih sering kita sebut dengan tumbuhan paku merupakan tumbuhan tingkat tinggi yang sudah memiliki akar, daun, dan batang sejati. Selaginella sp. Pada Selaginella sp memiliki karakteristik yaitu adanya percabangan menggarpu dan sebagian besar memiliki daun-daun kecil menyerupai sisik. Dengan dua ukuran yang berbeda, Selaginella sp ini berwarna coklat muda dan kehijauan, berdaun kecil, berbentuk lanset, tersusun melingkar batangnya dan berselang-seling, berwarna hijau, panjang daun kira-kira 2 mm dan lebar 1 mm. Merupakan daun mikrofil karena mempunyai ukuran daun yang sama antara satu dengan yang lain. Berbentuk ujung daun meruncing, tepi daunnya bergerigi. Permukaan daun Selaginella sp ini halus, berambut. Reproduksi. Selaginella sp bereproduksi dengan cara sporingium membuka, dan dengan membukanya sporangium maka spora akan terlempar keluar. Spora dan sporangium akan mengalami perkembangan membentuk protalium. Protalium betina berkembang dalam makrospora, di mana inti spora akan membelah secara bebas dan tersebar dalam plasma pada bagian atas spora, di mana pada akhirnya dinding makrospora akan pecah dan protalium yang terdiri atas sel-sel kecil yang tidak berwarna dan tersembur keluar dan membentuk rhizoid pada 3 tempat setelah satu atau beberapa gonium dibuahi. Mulailah perkembangan embrionya. Manfaat Selaginella sp yaitu dapat digunakan sebagai beberapa pengobatan dikarenakan tanaman ini memiliki sifat kimia dan farmakologis yang manis dan menghangatkan, antioksik, antineoplastik atau anti kanker. Habitatnya tumbuhan pada batu-batuan dan tebing sungai, menyukai kelembapan. Rimpangnya menjalur pada permukaan batu dan akarnya masuk ke celah-celah batu. Selanjutnya yaitu Dimogalassum loceloides, merupakan tumbuhan yang habitatnya dapat dijumpai di daerah yang beriklim tropis. Bisa tumbuh di area basah seperti hutan, ladang, dan tempat-tempat yang lembab. Merupakan tumbuhan yang memiliki sifat epifit tapi tidak parasit karena dapat memproduksi makanan sendiri. Reproduksi dengan cara spora yang jatuh berkembang menjadi talus yang mengandung organ kelamin jantan atau betina, sehingga dalam fertilasinya perlu air agar sperma bersilia dapat berenang menuju sel telur. Karena itu tumbuhan paku banyak hidup pada habitat basah. Penyebaran spora ke tempat-tempat baru dengan bantuan angin, mempunyai batang di bawah tanah yang berakar dan batang di atas tanah. Manfaat daun Dimogalassum
piloseloides dapat digunakan sebagai pengobatan beberapa penyakit antara lain adalah gondongan dan TBC. Habitatnya dapat ditemukan di daerah yang beriklim tropis, bisa tumbuh di area basah seperti hutan, ladang, dan tempat-tempat yang lembab, mudah dijumpai di atas pohon-pohon yang besar dan tua. Selanjutnya yaitu Nephrolepis exaltata adalah marga sekelompok tumbuhan paku dengan anggota sekitar 40 jenis yang mudah dikenali karena entalnya memanjang. Reproduksi yang pertama itu fase sporofit atau diploid yang menghasilkan spora haploid melalui pembelahan meiosis. Yang kedua itu spora tersebut tumbuh melalui bagian selnya menjadi gametofit untuk fotosintesis protohalus. Yang ketiga, gamet oviter tersebut menghasilkan gamet sel sperma dan sel telur melalui pembelahan mitosis. Selanjutnya, sperma membuahi sel telur dengan cara menggabungkan diri pada protalus. Pembuahan sel telur menghasilkan zigot yang diploid dan berkembang melalui pembelahan meiosis hingga menjadi sporofit atau tumbuhan Nephrolepis. Selanjutnya yaitu manfaatnya sebagai bahan pembuatan obat cacing, dapat mengobati kanker perut sebagai sayur-sayuran. Habitatnya tumbuh di tempat tinggi atau daratan tinggi, di tepi-tepi sungai, tebing atau pada batang palem serta pohon lain di hutan belukar, rimba, rumput, pagar, dan tepi air. Yang terakhir yaitu Marsilea serenata atau semanggi adalah jenis tanaman dengan daun, batang, dan akar yang sudah bisa dibedakan dengan jelas. Akan tetapi, struktur morfologi kelompok tumbuhan paku ini belum sekompleks tanaman pada umumnya. Oleh karena berdasarkan bentuknya, bagian tubuh semanggi hanya dapat dibagi menjadi 3 bagian. Reproduksi. Tanaman semanggi tidak hanya berkembang biak secara seksual, tapi juga aseksual. Reproduksi aseksual terjadi menggunakan bagian akar atau rizoma. Bagian tanaman ini akan membentuk tunas yang menghasilkan individu baru. Biasanya individu anaknya yang dihasilkan dari perkembangbiakan aseksual mempunyai sifat genetis yang sama persis dengan induknya. Manfaatnya sebagai obat sariawan, penurun panas, pelancar air seni, pelancar dahak. Habitatnya ditemukan di tepi sungai, sawah, rawa, kolam tanah, selokan, lingkungan berlumpur, atau tempat tergenang lainnya yang dangkal. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video penjelasan dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jauh kali kamu ambil padahal di depan. Ini dah mumpung banyak guys. Tuh. Ini guys, ada guys. Ini guys. Ini guys. Ini Bu. Mbet rekan nyebrang. Bisa dia fokus sih? Banyak. Dalam kan guys. Celanamu tinggal. Ini guys. Itu dia wih. Kayaknya mungkin iya kayaknya. Iya dah. Udah kan dia itu dia ya kayak kecambah tuh. Mana nih? Oh itu
tuh. Udah ya. Enggak saya. Enggak mau jalan. Enggak saya jalan. Jadi namanya Ulfa Laktuka. Yang hijau. Yang hijau itu. Pelan-pelan jalan. Jalan sumpah. Ini guys. Oh, daun 3. Daunnya itu juga tuh. Tuh. Ini usnya ada si Poga.